Halo guys, selamat malam. Lebih tepatnya malam Jumat. Malam Jumat Kliwon. Dan gue nangkring di bawah pohon. Tepatnya di bawah pohon sengon. Sebelahan sama makam desa. Nah, gue kesini karena gue habis dapat informasi. Konon katanya di setiap malam Jumat banyak warga yang tak sengaja lewat sini. Sering diteror oleh adanya penampakan pocong guys. Kalau lo bisa lihat guys, malam ini sunyi senyap, gelap, gak ada satu orang pun yang berani lewat sini. Bahkan sebelum masuk ke kebun sengon ini, beberapa warga udah ngingetin gue guys. Warga bilang sudah banyak konten kreator horor yang ngonten di sini nyerah, angkat tangan, bahkan sempat ada yang pingsan juga. Dan yang paling aneh guys, setiap korban teror yang khususnya laki-laki mengalami kejadian yang aneh setelah pingsan. Yaitu ketika para korban itu bangun, resleting mereka terbuka dan alat kelamin mereka terdapat lendir lengket-lengket. Juga uang di dompet mereka berkurang. Berkurangnya pun macam-macam. Ada yang kehilangan 50, 100, 200. Aneh bukan? Jangan-jangan penghuni kebun singkong ini bukan cuma pocong, tapi juga tuyul. Karena kalau itu memang begal yang niat ngerampok, kenapa nggak sekalian aja diambil dompetnya dan barang-barang berharganya? Gokil nggak tuh? Kenapa harus cowok? Dan ketika korbannya cewek, tuh cewek bangun-bangun normal-normal aja. Kelaminnya aman dan nggak kehilangan uang. Tuh setan pilih-pilih banget dah. Tapi setiap korbannya cowok, semua ngaku ngalamin hal yang sama. Nggak cuma direnggut uangnya, tapi juga direnggut keperjakaannya. Gue jadi curiga, jangan-jangan tuh pocong homo, doyannya sama laki. Nah, ini nih yang bikin gue penasaran, pengen uji nyali guys. Seserem apa dan se-ekstrim apa tempat ini? Ikuti gue live terus guys. Dan kalau lo pada lihat penampakan or something di belakang gue, kasih tahu gue ya. Gue bener-bener penasaran sama tuh pocong homo. Kali aja dia naksir gue. YouTuber paling horor tapi mukanya ganteng. Bikin cewek-cewek yang lihat pengen nyosor. Ya, namanya Bendot, seorang YouTuber horor yang hobi penelusuran hal-hal mistis dan ke tempat-tempat angker. Bendot memang hobi beruji nyali. Jujur, meski Bendot sering penelusuran ke tempat-tempat mistis, namun selama ini dia tidak pernah melihat penampakan secara langsung. Kalaupun pas muncul di kamera, hanya seperti bayangan, asap, sinar, dan lainnya. Namun sayangnya, Bendot menyadari ketika setelah melihat rekamannya usai. Bendot pemberani, saking merasa pemberaninya, dia kadang menantang makhluk gaib. Tapi aneh, berkali-kali ia menantang makhluk gaib, tapi belum ada sekalipun makhluk gaib yang menampakkan diri secara langsung. Ya, hanya sekedar suara-suara semata. Itu sama sekali tak menciutkan nyalinya. Bahkan terkadang, Bendot malah ngajak curhat sambil bercandain para hantu-hantu. Seperti malam ini, sudah 1 jam Bendot diam di depan kamera live-nya, sembari sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri menunggu penampakan muncul. Namun belum ada reaksi apapun. Bendot membaca komentar-komentar pada live-nya. Bang, mana pocong homonya? Kok gak muncul-muncul? Ya mana gue tahu dodol, lagi mager kali tuh pocong. Bang, barusan ada sekelebat lewat. Mana? Kagak ada tuh. Lewat doang, kagak mampir. Bang, jangan diem aja napa. Mau jogrok baik, jalan bang. Jalan bagaimana? Lo baru gabung ya? Dari tadi udah gue kelilingin nih kebun sengon. Masalahnya, kalau gue jalan, ntar salipan sama tuh pocong. Gimana? Ade-ade aja netizen dah. Pruk. Bangsat, gue ditimpuk. Guys, lo lihat guys, gue ditimpuk guys. Sumpah, ini baru pertama kali gue dapet interaksi langsung dari makhluk gaib. Dasar makhluk gak ada akhlak. Untung aja kerikil. Coba kalau bataku, bisa mampus gue. Woi, setan laknat, keluar lo. Gue gak takut sama lo. Woi, pocong homo, sini lo. Seketika angin tiba-tiba muncul. Daun-daun di pohon sengon berguguran. Dan ceklek, kamera tiba-tiba mati. Bendot mulai panik. Semua tiba-tiba gelap. Bendot buru-buru mengambil HP-nya.
menyalakan senter sembari menyinari sekitar. "Heh, keluar loh, jangan beraninya cuman kirim angin loh. Wujud, wujud, gue gak takut sama lo." Dan dari jauh tiba-tiba muncul seperti asap kecil berwarna putih dari pohon sengon yang semakin lama semakin besar dan berbentuk seperti guling yang menghampiri Bendot yang mulai panik. Bendot yang tadinya sok pemberani seketika kakinya gemetar. Pocong! Brak! Bendot pingsan. Pagi hari kemudian, pagi ini Bendot terkejut saat bangun-bangun dia ada di kamar seseorang. "Wah, kenapa gue bisa ada di mari? Gue ngimpi kagak sih?" teriak Bendot mengucek-ngucek matanya. Lalu kemudian seorang perempuan masuk ke dalam kamar dan menghampiri Bendot yang membuat Bendot terkejut. "Mbak, alhamdulillah kamu udah sadar dan masih ingat saya." Flashback. Sore hari sebelum Bendot ngonten penelusuran di jalan raya, sebelum masuk ke perkampungan, Bendot mampir terlebih dahulu ke Indomart untuk istirahat sejenak membeli minum. Dan begitu hendak masuk, Bendot menemukan sebuah dompet. Bendot lalu mengambilnya, kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan kemudian ada mbak-mbak yang terlihat kebingungan. Bendot pun menghampirinya. Mbak nyari dompet?" "Iya dek." "Ini dompet mbak." "Alhamdulillah ketemu. Makasih banyak ya dek. Saya gak ngerti kalau dompet ini hilang. Makasih ya." "Sama-sama mbak. Mbak, saya boleh nanya gak?" "Oh boleh lah. Ada apa dek?" "Saya mau nanya, kampung yang lagi viral pocong di pohon sengon itu masih jauh gak?" "Pocong homo ya?" "Iya mbak. Itu dekat rumah saya, sekitar 3 kilo lagi. Kebun sengonnya ada di belakang makam desa. Jadi harus ngelewatin jalan kuburan dulu." "Oh gitu ya, makasih mbak." "Sama-sama, mari mbak." Bendot pun masuk ke Indomart setelah selesai melanjutkan perjalanan. "Mbak, ngambil dompet aja lama banget. Ngobrolin apa sih?" "Itu Londul, dia nanyain kampung kita yang lagi viral pocong homo penghuni pohon sengon." "Oh, jadi tuh cowok mau ngonten. Kita lihat aja." Memangnya beneran ada toh pocongnya? Kok banyak sekali YouTuber yang datang? Kok yang gak kapok-kapok? Padahal kata warga banyak yang jadi korban. Dan katanya warga juga ada yang pernah nemuin. Padahal deket rumah kita. Tapi kita gak pernah diganggu ya. "Emang mbak penasaran sama tuh pocong? Coba aja temuin malam-malam ke pohon sengon." "Ah, kurang kerjaan aja. Yang ada mbak ngompol kalau ketemu." "Pocongnya gak doyan cewek mbak, jadi aman kalau cewek." "Iya ya, aneh. Udah ayo jadi beli pakan burung." "Jadi." Flashback off. "Mbak?" "Iya, saya yang kemarin. Saya Bella, yang dompet saya kamu temuin. Kamu sedang di kamar adik saya, si Bendul. Tapi dia belum pulang. Sepertinya sebentar lagi. Dia kerja ikut temennya jaga di bengkel tambal ban." "Mbak Bel!" teriak warga dari luar. "Oh iya, sebentar ya dek." Bella pun keluar meninggalkan Bendot yang masih bingung dan menghampiri warga. Ada Pak RT. "Gimana kondisi konten kreator korban pocong?" "Alhamdulillah Pak, sudah sadar baru saja." "Syukurlah, dengan adanya kejadian ini dan dengan desakan para warga, saya besok akan memanggil ustadz, juga orang pinter yang bisa ngusir pocong itu. Benar-benar merasakan. Padahal saya sudah menyuruh Hansip buat coba keliling dan ngecek. Tapi satu Hansip saya belum lihat wujudnya dan masih suara saja. Sudah lari ke birit-birit. Warga juga gak ada yang berani." "Memangnya kalau Pak RT sendiri gak berani ngecek sendiri?" "Iya, saya takut sama setan. Sama takutnya sama istri saya. Bagi saya keduanya sama-sama serem." "Ada-ada aja Pak RT." "Ya sudah, kalau memang anaknya baik-baik saja, nanti bilangin gak usah berani-berani ngonten di sini lagi, apalagi bukan asli sini." "Pak RT, maaf, saya gak nyerah.
Ucap Bendot tiba-tiba keluar yang membuat semua kaget. Dengan adik siapa? Saya Bendot pak, YouTuber horor. Saya masih penasaran dengan pocong itu. Karena saya semalam pingsan karena kaget. Harusnya saya berusaha tenang. Saya pingsan bukan takut, tapi karena shock. Dan saya belum kapok. Oleh karena itu, saya minta izin sama Pak RT agar masih diperbolehkan penelusuran di kebun sengon itu. Saya harus mengupas misteri pocong ini, Pak. Dek, apa kamu ditemenin sama warga saat penelusuran? Atau ditemenin sama Bendul, adik Mbak? Tapi dia kerja malam. Gak usah Mbak, makasih. Saya mau penelusuran sendiri. Takutnya kalau rame-rame, pocongnya gak akan muncul. Saya juga gak mau ngerepotin warga, juga adik Mbak. Kamu yakin? Yang penting saya sudah mengingatkan. Kalau terjadi apa-apa, bukan tanggung jawab kita. Iya Pak, saya mengerti. Tapi saya penasaran, kata warga yang nemuin adik ini, meski pingsan, tapi kondisi adik normal dan gak seperti korban pingsan lainnya. Celana adik juga tertutup dan tidak dengan kelamin terbuka seperti korban-korban lainnya. Itu dia Pak, saya juga heran. Resleting saya aman-aman saja. Dan barusan saya cek dompet saya, uang saya masih utuh. Padahal saya ingat betul, semalam pocong itu menghampiri saya. Ucap Bendot yang membuat Pak RT dan warga saling bertanya-tanya, bingung. Ya sudah, saya mengizinkan. Sebagai jaga-jaga, simpan nomor saya Dek, biar enak kalau ada apa-apa. Saya juga akan menyuruh orang saya berjaga di luar makam. Baik Pak, terima kasih banyak. Ayo warga, bubar-bubar. Semuanya pun bubar dan tinggal Bendot dan Mbak Bella. Dek, kamu sudah enakan? Sudah Mbak, kalau gitu saya pulang saja. Soalnya saya nanti malam harus penelusuran lagi. Jangan pulang dulu, Mbak udah masak banyak. Sarapan dulu ya, baru habis itu boleh pulang. Sekalian biar kenal sama adik Mbak. Ah, itu dia si Bendul datang. Seketika Bendot menoleh keluar. Terlihat cowok tampan, berkulit putih, berwajah seperti opa-opa Korea dengan tubuh yang cukup tinggi. Dan lebih tinggi dari Bendot. Bendot terpesona. Adik Mbak Bella ini benar-benar memikat hatinya. Jujur Bendot tak merasa dirinya homo. Hanya saja dia bukanlah seorang homofobik. Dan tak pernah benci dengan kaum belok. Meski dia sendiri belum pernah yang namanya jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Dan jujur, Bendot sempat kepikiran, juga penasaran, bagaimana sih berpacaran dengan seorang laki-laki. Namun meski penasaran, Bendot belum pernah berani menjalaninya. Padahal ada saja beberapa homo yang pernah mengajaknya berkencan. Tapi Bendot masih enggan dan tak berminat. Namun, begitu melihat adik Mbak Bella ini, jantungnya seketika bunyi tak. Ya, ini dia. Dul, masih ingat dia yang nempuin dompet Mbak? Dia jadi korban pocong homo dan semalam dibawa warga istirahat di kamarmu. Bendot. Bendot mencoba mengelurkan tangannya dan terlihat pasang senyum termanisnya pada Bendul. Tapi Bendul terlihat acuh dan menatapnya dengan tatapan cuek dan tak suka, mengabaikan uluran tangannya. Bendot tak peduli, dia tetap pasang senyum sembari menatap Bendul yang masuk ke kamarnya. Lalu kemudian kembali keluar kamar dengan ekspresi kesal. Lo berantakin kamar gue, gak sopan. Gue gak mau tahu, beresin dan keluarin barang-barang lo dari kamar gue sekarang juga. Dul, biarin Mbak aja yang beresin. Kalian makan aja dulu, Mbak udah siapin. Ayo. Mbak, biar saya aja yang beresin. Gak usah, Mbak aja. Mbak, biarin dia. Dul, gak apa-apa Mbak. Dul, misi ya. Gue mau ke kamar lo. Ucap Bendot permisi. Lalu masuk ke kamar Bendul dan diikuti oleh Bendul. Bendul bersandar di dinding kamar. Lalu kedua tangannya sedekap dan memperhatikan Bendot yang sedang membereskan kamarnya. Bendot terlihat sesekali tersenyum pada Bendul yang cuek kepadanya. Bendul melihat Bendot menata ranjangnya dengan sangat rapi.
Bendul heran ketika Bendot tiba-tiba mencium dan mengendus-ngendus bantalnya. Lalu tiba-tiba saja mengeluarkan parfum dari tasnya, lalu menyemprotkan parfum ke bantal dan ranjangnya. Seketika aroma harum parfum cowok tercium di hidung Bendul. Beres. Gimana? Rapi kan? Cepat keluarin barang-barang lo dari kamar gue. Ucap Bendul jutek lalu keluar kamar menuju meja makan. Siap. Dul, Mbak tak beli tempe dulu di sebelah pakai sore ntar. Jangan kasih dulu Bendotnya pulang ya, biar makan dulu. Kasian. Jawab Bendul cuek. Mbak Bella pun akhirnya keluar dan Bendot pun yang selesai merapikan barang-barangnya mengeluarkannya keluar kamar. Lalu kemudian menyusul Bendul ke meja makan yang sudah makan duluan. Bendot tersenyum melihat Bendul yang sedang sarapan. Namun Bendot ragu mendekati Bendul, apalagi Bendul kelihatan cuek saja. Bendot menoleh ke kanan dan ke kiri. Dul, Mbak Bella kemana? Keluar, beli tempe. Jawab Bendul mengangkat satu kakinya seperti makan di warung dan mencoel sambal terong rebus di atas cobek yang membuat Bendot mupeng dan menelan ludah. Entah kenapa hanya sekedar terong sambal saja terlihat nikmat jika melihat Bendul yang makan. Dul, kalau gitu gue langsung balik aja ya. Salam dan sampaikan terima kasih gue sama Mbak Bella. Gue balik ya. Tunggu. Hah? Duduklah. Mbak Bella berpesan, kamu disuruh sarapan dulu sebelum pulang. Beneran? Kenapa? Lo gak suka sama lo orang kampung? Kebiasaan menu kota ya? Ah, gak juga, sama aja. Gue justru seneng masakan rumahan kayak gini. Thanks ya. Lo ternyata gak cuma ganteng, tapi baik juga. Puji Bendot yang seketika membuat Bendul tersipu dalam hati. Tapi gengsi menunjukkannya. Keduanya pun sarapan berdua. Bendul melihat Bendot terlihat bersemangat sekali sarapan. Bagaimana mungkin anak kota sepertinya sangat antusias melihat terong rebus, ikan asin, bakwan jagung, dan sayur bening bayam. Membuat Bendot jadi lahap seperti orang yang baru ketemu nasi setelah tak makan seminggu. Bendot tiba-tiba malu saat Bendul diam-diam memperhatikannya. Maaf, gue kalap. Masakan Mbak Bella enak banget. Hehe. Oh iya, ngomong-ngomong, lo kan pemuda di kampung sini. Pasti lo tahu kan teror pocong di pohon sengon di belakang. BTW, lo sendiri percaya gak sih? Percaya? Gue percaya kampung ini angker. Jangan main-main di kampung ini kalau gak mau kena sial seperti yang lain. Gue gak main-main. Gue itu kerja. Dan cuma mau ngebuktiin tuh pocong beneran atau enggak. Atau akal-akalan maling aja yang sengaja nakut-nakutin dan memanfaatkan warga. Apalagi nih pocong bener-bener unik. Baru kali ini gue denger ada pocong homo suka ngisep titit korbannya. Bendul tersedak. Minum dulu Dul. Nih. Thanks. Memangnya kejadian semalam belum bikin lo kapok dan masih penasaran sama tuh pocong? Iyalah. Semalam sebenarnya gue hampir nangkep tuh pocong. Dan hampir aja gue bisa ngerekam tuh pocong. Tuh pocong ngagetin banget sih datangnya. Ya gue kaget terus pingsan. Gagal deh. Tapi yang gue heran, kalau kata Pak RT korban lain kehilangan duit sama resletingnya terbuka, habis diisap sama tuh pocong, punya gue aman-aman aja tuh. Duit gue juga utuh. Sepertinya tuh pocong kagak doyan sama gue. Padahal gue cakep. Tuh pocong belum tahu aja seberapa gede titik gue. Biar gue pancing tuh pocong ntar malam pakai titik gue. Biar tuh pocong keluar. Dul, makannya pelan-pelan. Perasaan keselak mulu. Keduanya pun makan bersama. Entah mengapa Bendul diam-diam memperhatikan Bendot. Dan ketika Bendot memergokinya, Bendul buru-buru membuang muka. Dul, menurut lo tuh pocong kenapa bisa homo ya? Gak tahu, tanya aja sendiri ntar kalau ketemu. Iya ya, gue penasaran. Apa dia semasa hidupnya homo yang suka ganti-ganti laki-laki? Terus matinya kena stroke pas lagi nyepong titit laki-laki. Jadinya sampai mati arwahnya penasaran
dan doyan nyepongin titit manusia. Kasian ya Dul, kamu tahu gak? Setiap gue selesai penelusuran di tempat yang konon ada arwah penasaran, gue selalu nyempetin buat berdoa. Ya semoga arwah itu diterima sama Tuhan. Biar kata gue selalu kepo sama hal-hal mistis, tapi gue juga gak mau sembarangan. Gue tahu itu, gue cuma niat kerja, gak niat aneh-aneh, sumpah. Bendul benar-benar dibuat geleng-geleng kepala oleh Bendot. Bendul tak menyangka, sepenasaran ini Bendot pada pocong homo penunggu pohon sengon itu. Tapi jika dilihat-lihat, cowok ini bukan cowok sompral, hanya tertarik pada sesuatu yang bisa membuatnya selalu penasaran. Entah mengapa, Bendul tiba-tiba tersenyum, dan Bendot lagi-lagi memergokinya. Wih, baru sekarang gue lihat lo senyum. Senyum lo manis banget dah. Lo ngerayu gue, kayak homo aja. Lo penasaran sama pocong homo? Apa jangan-jangan lo homo? Kenapa kalau gue homo? Lo jijik sama gue? Atau justru naksir? Canda bro. Bendul tak menjawab. Bendul hanya tersenyum pelit lalu melanjutkan makannya. Dan ketika makan, HP Bendot berbunyi. Temannya menelpon. Yah, oke, gue balik sekarang. Dul, gue harus buru-buru balik, ada perlu. Hati-hati. Dul, ya, gue boleh minta nomor WA lo gak? Sini, HP lo. Yes. Nih, nanti chat aja. Pasti. Kagak usah lo suruh juga pasti gue chat sendiri. Thanks ya. Salam buat Mbak Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Bendot pun pamit pulang. Dan tak lama kemudian Mbak Bella datang dari membeli tempe. Dul, loh Bendot mana? Udah pulang, tapi udah sarapan kok. Oh syukurlah. Semoga nanti dia gak kenapa-napa lagi kalau penelusuran di pohon sengon. Mbak care amat sama dia. Kan dia anak baik, sopan, dan udah baik nemuin dompet Mbak. Oh. Malam hari kemudian. Malam ini Bendot sedang OTW menuju lokasi kampung Sengon. Namun sebelumnya, Bendot hendak mampir terlebih dahulu ke Indomart. Dan ketika hampir dekat, Bendot seketika ngerem mendadak. Itu karena Bendot melewati bengkel di mana Bendul bekerja. Bengkel di mana Bendul kerja tak begitu ramai, namun ada saja beberapa. Meski saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Dan Bendul terlihat sibuk. Bendot ragu hendak menghampirinya, takut mengganggunya. Bendot yang naksir Bendul itu diam-diam mengambil HP-nya dan memfoto Bendul diam-diam. Setelah itu Bendul lanjut ke Indomart untuk membeli kopi. Kemudian berangkat menuju lokasi. Di bengkel sendiri, Bendul baru saja menyelesaikan tugasnya. Bendul sebenarnya di bengkel hanya sebentar saja, dari jam 3 sore sampai jam 10 malam saja. Dan saat ini Bendul hendak pamit pulang. Dan sebelum menaiki motornya, Bendul sempat mengecek HP-nya. Bendul terkejut ketika Bendot tiba-tiba mengirimkan fotonya sedang melayani pengunjung bengkel. Bendul tak menyangka Bendot seiseng ini. Iseng tapi sweet. Bendul tersenyum manis. Namun senyumnya tiba-tiba lenyap. Dan seketika Bendul buru-buru menyalakan motornya dan pulang ngebut. Di gerbang pemakaman desa. Malam ini motor Bendot baru saja sampai di depan gerbang pemakaman desa, di mana di sebelah makam adalah jalan menuju kebun sengon yang disinyalir tempat pocong homo itu sering meneror warga, khususnya warga laki-laki. Di depan makam sendiri sudah ada 2 warga yang ngakunya orang suruhan Pak RT. Kedua warga itu sengaja berjaga di luar makam saja. Karena selain takut dan bertugas menjaga kendaraan yang terparkir setiap ada warga luar yang datang. Dan setelah izin, Bendot pun berjalan masuk melewati jalan makam dan menuju kebun sengon. Perlahan demi perlahan, Bendot mulai memasuki kebun sengon. Bendot menuju lokasi di mana semalam Bendot pingsan diserang pocong homo. Kamera on, Bendot mulai live. Penonton mulai ramai dan menikmati penelusuran Bendot. Bendot terus berjalan sembari mengobrol bersama penonton subscribernya. Guys,
Seperti yang udah gue kasih tahu sama kalian semua di video sebelumnya, kalau gue pingsan semalam. Dan malam ini guys, demi kalian, gue gak nyerah, gue gak kapok, gue gak takut. Gue mau ngomelin tuh pocong, karena gue udah di prank sama dia. Dasar pocong laknat emang. Gue mau tunjukin semalam, gue di sini nih. Kalian yang ngikutin gue pasti ingat kan? Gue ngejogrok di mari semalam. Dan begitu tuh pocong muncul, kamera gue mati dan gue langsung pingsan. Dan semoga malam ini kamera gue gak mati. Dan gue juga gak pingsan guys. Shh, bunyi apa tuh? Bang, jalan dong bang. Ini juga lagi jalan. Gue juga lagi nungguin tuh pocong. Udah jam 12 teng. Tuh pocong belum juga muncul. Kayaknya tuh pocong gak berani deh sama gue. Bang, jangan sompral bang. Kagak sompral, tapi fakta. Dan emang kudu dipancing tuh pocong biar muncul. Kalau perlu, gue buka nih resleting. Dan gue keluarin juga nih titik jumbo gue. Bang, barusan di belakang abang ada sesuatu terbang. Yang indigo ikut pantau ya, ucap Bendot menoleh. Tapi tak menemukan apapun. Bendot pun keliling di sekitar pepohonan sengon, sembari membuka resleting dan menunjukkan titiknya, tapi membelakangi kamera. Woi, Cong keluar lo, lihat nih titik gue gedong, ucap Bendot menantang. Dan Bendot terus berkeliling, hingga waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Kesal tuh pocong tak muncul-muncul, Bendot menghampiri kamera dan kembali membaca komentar-komentar netizen. Dan begitu membaca komentar, Bendot terkejut ketika chat live itu begitu cepat dan memberitahu jika ada dari arah tenggara di mana Bendot berjongkok, terlihat sosok putih tertangkap kamera. Bang, di belakang lo apaan? Bang, ada putih-putih di belakang kiri bang. Bang, pocong. Seketika Bendot menoleh ke belakang. Dan begitu Bendot menoleh, dari jauh Bendot melihat sosok putih seperti guling, seperti berjalan mendekatinya. Brak, kamera jatuh dan off. Lagi-lagi rasa panik membuat ia tak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Bendot terlihat takut, namun ia masih belum pingsan. Pocong itu berjalan mendekat. Semakin lama semakin dekat. Bendot ingin pingsan. Dan ketika semakin dekat, kabur. Ampun, jangan kejar. Gue belum mau mati, gue belum kawin. Bendot mengambil tripod dan kameranya lalu kabur berlari. Pocong itu mengejarnya. Namun ketika keduanya kejar-kejaran, suara aneh datang dari belakang Bendot, seperti suara orang terjatuh. Bendot berhenti berlari. Dengan rasa masih penasaran, dia perlahan membalikkan badannya. Set. Pocong. Pocong kok ngejogrok? Kok ada skateboard? Lo? Oh, ketahuan lo. Kurang ajar. Sini lo, gue bakal bawa lo sama warga. Jangan kabur. Cong, woi, gue kejar lo sampai dapat. Dari awal gue udah curiga. Bendot mengejar pocong yang membawa skateboard itu berlari masuk ke dalam pepohonan sengon yang gelap. Bendot tak menyerah dan terus mengejar. Brak, tuh pocong keserimpet kostum kafannya sendiri dan hap. Nah, ketangkep lo. Kok buang muka? Sini, tunjukin muka lo. Gue penasaran pocong homo yang suka ngisep titit. Dot, ini gue. Lepasin. Hah? Lo kenal gue? Seketika Bendot shock saat melihat pocong itu menoleh. Lihat, muka gue baik-baik. Bendul? Ya elah, jadi elo. Lo ngapain kayak gini sih? Neror warga? Pasti bedak Mbak Bella lo pakai make up kayak gini. Gak bisa, gue gak mau tahu. Gue udah janji sama warga bakal ungkap misteri pohon sengon ini, termasuk lo. Dot, please, tolong jangan kasih tahu warga. Gue rela ngelakuin apapun asal jangan kasih tahu warga. Gue gak mau Mbak Bella tahu kalau gue pocong itu. Terus, apa tujuan lo ngelakuin ini semua? Gue nyari tambahan uang buat tambah-tambah biaya hidup sehari-hari dan biaya obat Mbak Bella yang punya sakit jantung. Kerja di bengkel aja gak cukup. Lagian gue gak ngerampok semua kok. Paling gue cuma ngambil sedikit dari dompetnya.
gue masih ada rasa iba. Dan gue juga mau kasih efek jera buat orang-orang iseng yang masuk desa ini. Termasuk lo juga yang ngisep titit para lelaki. Lo homo? Iya, gue homo. Daripada jadi homo gak punya cowok, ya sambil menyelam minum air, sambil nyopet icip-icip. Tapi yang gue icip ya yang cakep-cakep. Terus kenapa semalam lo gak kurang ngajar sama gue? Tadinya gue mau ngerjain lo, tapi begitu gue ingat lo yang udah berbaik hati balikin dompet mbak gue gak tega. Hah, dasar. Please, gue mohon, jangan kasih tahu warga. Gue bisa diusir dari kampung ini. Gue gak bakal kasih tahu warga, tapi ada syaratnya. Apa? Lo berhenti kayak gini lagi. Dan kedua, lo harus jadi cowok gue. Hah? Iya, gue suka sama lo, Cong. Gue naksir lo dari tadi pagi saat pertama kali ketemu lo. Kenapa? Gue kurang ganteng? Bukan. Lo cakep, jujur. Gue juga naksir sama lo. Tapi apa? Tapi kalau gue berhenti iseng kayak gini, gue gak bakal dapet tambahan uang. Emangnya lo semalam dapat berapa dari hasil ngisengin warga? Gak tentu. Warga sini kere-kere. Kadang di dompet cuma ada 2.000, kadang dompetnya kosong, kadang dapat 20.000, paling banter 100-200. Itu juga jarang. Lo stop ini semua. Mending lo nemenin gue ngonten. Sebulan gue bisa gaji lo 3 juta dan lo masih bisa kerja di bengkel. Karena lo hanya nemenin gue malam aja. Dan itu juga gak tiap hari. Gimana? Serius? Iya. Makasih banyak, Dot. Tapi masih ada syarat lain. Apa itu? Gue pengen ngerasain isepan pocong homo viral penunggu pohon sengon terangker ini. Gue juga sama, pengen nikmatin titit YouTuber horor yang ngakunya punya titit jumbo. Set, brak. Bendul tiba-tiba mendorong Bendot hingga bersandar di pohon sengon. Lalu tiba-tiba membuka kostum pocongnya dan membuka seluruh pakaiannya. Lalu membuka celana dan sidi Bendot. Gila, bener-bener pocong homo. Enak gak isepan gue? Juara. Dul, sini, deket gue. Ucap Bendot menarik Bendul dan kini Bendul berdiri dan wajah keduanya dekat. Apa, Dot? Gue serius sama lo. Gue mau lo jadi milik gue. Gue gak akan ngebiarin mulut lo yang hangat dan nikmat ini ngisep punya cowok lain lagi selain gue. Paham? Paham. Gue bakal ngisep lo forever. Cups. Bendul mencium Bendot dengan penuh gairah. Bendot yang tak tahan meremas pantat Bendul, lalu menarik dan mendorong Bendul hingga memeluk pohon sengon. Dan Bendot meriming dan menjilati lubang Bendul. Bendul tak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk pohon sengon dengan kencang. Gue masuk ya, bersih gak? Aman, gue udah bersih kok. Udah gue cebokin pakai sabun cair Mbak Bella. Tapi pelan-pelan ya, gue belum pernah. Meski gue suka ngisep titit, tapi gue belum pernah kemasukan titit. Wah, gue dapet perjaka lo nih. Dan lo juga dapet perjaka gue. Masukin. Gue masuk. Gila, sempit banget. Perlu kerja keras nih. Sakit, Dot. Gede banget anjir, robek. Iya, gue ngerti. Gue pelan. Nih, gue pelan. Gimana? Iya. Lumayan. Gila, Dul. Lo indul banget dah. Punya lo juga gede banget, Dot. Enak banget sodokan lo. Gesekan lo juga bikin seluruh tubuh gue kesemutan. Gue gak tahan, Dul. Lubang lo legit banget. Gue boleh gak minta tiap malam sama lo? Dengan senang hati, Dot. Lo bisa pakai lubang gue sesuka lo kapanpun lo butuh. Gue sayang deh, Dul, sama lo. Gue juga. Bendot mencium Bendul mesra sembari terus menggenjot lubang sempit Bendul.
Semakin lama dorongan dan genjotan Bendot semakin kencang, saking kencangnya hingga pohon sengon yang dipeluk Bendul bergoyang kencang. "Dot, gue pengen keluar," ucap Bendul sembari mengocok miliknya sendiri. "Apalagi gue, Dul, lubang lo mijet-mijet titit gue. Titit gue rasanya pengen muntah. Ya. Ah, keduanya pun sama-sama keluar. Gerakan pohon sengon pun perlahan berhenti bergerak. Nafas keduanya perlahan mulai normal. Dengan batang yang masih menempel dan belum dicabut, Bendot memeluk tubuh six pack Bendul sembari mengendus-ngendus dan mencium pipinya. "Dot, kok belum dicabut tititnya?" "Biarin aja, dia masih betah di sana. Siapa tahu abis ini ronde kedua." "Cium dong bibirnya." Keduanya pun kembali berciuman, menikmati sisa-sisa kenikmatan yang baru saja keduanya raih. Bendot mencium sembari mendorongkan lagi tititnya di dalam lubang Bendul. "Dot, punya lo keras lagi." "Ember, kerasa ya?" "Banget." "Bantuin dong biar makin keras, biar lo nanti juga enak." "Kalau gitu gue goyang ya. Nih." "Wow, gila. Goyangan lo asoy banget. Wah, kencang lagi nih." "Dot, lo denger gak?" "Sama, gue denger juga." Bendot seketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada apa-apa. Tapi begitu Bendot menoleh di atas pohon sengon yang tepat di atasnya sendiri. "Dul, lo kalau nakut-nakutin orang ngajak temen? Kagak, sendiri aja. Kenapa? Tuh, di atas. Wah, itu beneran." "Beneran gimana?" "Itu ke Kunti. Serius lo?" "Iya, cabut Dot, kabur." Lo, gak bisa dicabut." "Jangan bercanda Dot, sumpah lo cabut aja sendiri." "Waduh, iya. Aduh, jangan keras-keras nariknya, sakit Dul. Terus ini gimana?" Jangan-jangan kita gancet." Sesosok putih berambut panjang tiba-tiba jatuh dari atas pohon sengon dan menimpa keduanya. Kunti!" Brak! Keduanya pun pingsan dengan batang yang masih menyatu.